Paus Leo memberikan katekese mingguannya berangkat dari kisah para murid yang pergi mempersiapkan perjamuan Paskah bagi Tuhan di ruang atas. Injil menunjukkan bahwa kasih bukanlah hasil kebetulan, melainkan pilihan sadar. Kasih bukan sekedar reaksi spontan, melainkan keputusan yang membutuhkan persiapan. Yesus tidak menjalani sengsaranya karena takdir, tetapi karena kesetiaan pada jalan yang Ia pilih secara bebas dan disadari. Inilah yang menghibur kita, mengetahui bahwa pengorbanan hidupnya bukan hasil dorongan sesaat, melainkan keputusan penuh kesadaran. Ruang atas yang telah disiapkan itu menunjukkan bahwa Allah selalu mendahului kita. Bahkan sebelum kita menyadari bahwa kita membutuhkan sambutan, Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita. Tempat di mana kita bisa mengenali diri kita dan merasa sebagai sahabatnya. Tempat itu pada dasarnya adalah hati kita sendiri. Sebuah ruang yang mungkin terasa kosong, tetapi hanya menunggu untuk dikenali, diisi, dan disayangi. Paskah yang harus disiapkan oleh para murid itu sebenarnya sudah hadir di dalam hati Yesus. Ia sudah memikirkan segalanya, mengatur segalanya, memutuskan segalanya. Namun Yesus tetap meminta sahabat-sahabatnya untuk melakukan bagian mereka. Ini mengajarkan kita sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan rohani. Rahmat tidak menghapus kebebasan kita, melainkan justru membangkitkannya. Anugerah dari Allah tidak menghapus tanggung jawab kita, tetapi menjadikannya berbuah. Hari ini pun seperti saat itu. Ada perjamuan yang perlu dipersiapkan, bukan hanya perjamuan liturgi, tetapi kesiapan hati kita untuk terlibat dalam suatu tindakan yang melampaui kita. Ekaristi tidak hanya dirayakan di altar, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari, di mana segala sesuatu bisa dijalani sebagai persembahan dan ucapan syukur. Mempersiapkan diri untuk merayakan syukur ini bukan berarti melakukan lebih banyak hal, tetapi justru memberi ruang. Itu berarti menyingkirkan yang menghambat, meredakan tuntutan pribadi, dan berhenti berharap terlalu banyak yang tidak realistis. Seringkali kita keliru antara persiapan dan ilusi. Ilusi mengalihkan perhatian kita, persiapan membimbing kita. Ilusi mengejar hasil, persiapan memungkinkan perjumpaan. Kasih sejati, kata Injil, selalu mendahului balasan. Kasih adalah pemberian yang didahulukan. Ia tidak didasarkan pada apa yang diterima, tetapi pada apa yang ingin diberikan. Inilah yang dilakukan Yesus bersama para murid-Nya. Ketika mereka belum mengerti, ketika salah satu akan mengkhianati dan yang lain akan menyangkalnya, Yesus justru sedang mempersiapkan perjamuan kasih bagi mereka semua. Saudara-saudari terkasih, kita pun diundang untuk mempersiapkan Paskah Tuhan, bukan hanya Paskah liturgi, tetapi juga Paskah dalam hidup kita. Setiap tindakan yang dilakukan dengan sukarela, setiap pemberian tanpa pamrih, setiap pengampunan yang diberikan terlebih dahulu, dan setiap perjuangan yang diterima dengan sabar, semuanya merupakan cara untuk menyiapkan tempat di mana Allah dapat tinggal. Maka kita bisa bertanya, ruang-ruang mana dalam hidupku yang perlu ditata ulang agar siap menerima Tuhan? Apa artinya mempersiapkan bagiku hari ini? Mungkin itu berarti melepaskan tuntutan, berhenti menunggu orang lain berubah, dan mulai mengambil langkah pertama. Mungkin itu berarti lebih banyak mendengarkan, lebih sedikit bertindak, atau belajar percaya pada apa yang sudah disiapkan.